Etika dan tanggung jawab dalam lingkungan bisnis. Pengertian etika dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan pengusahaan atau berusaha. Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Berikut beberapa bentuk tanggung jawab sosial. 1. Tanggung jawab kepada pelanggan. 2. Tanggung jawab kepada pemegang saham. 3. Tanggung jawab kepada karyawan. 4. Tanggung jawab kepada kreditor. 5. Tanggung jawab kepada lingkungan. 6. Tanggung jawab kepada komunitas. Pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis. Tentang etika dalam bisnis diperlakukan karena bisnis bisa menjadi tidak etis dan ada banyak bukti pada hari ini bahwa terdapat praktik perusahaan yang tidak etis. Perusahaan beroperasi di bidang sosial dan lingkungan alam. Dengan kebajikan yang berhubungan dengan alam, lingkungan sosial bisnis berkewajiban untuk menanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial di mana ia berada. Etika bisnis yang tidak etis. Keputusan bisnis yang tidak etis adalah keputusan yang dikembalikan dari keputusan yang etis di mana terdapat langkah-langkah, yaitu tidak menentukan fakta-fakta, tidak mengidentifikasi para pemegang kepentingan, tidak mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia, tidak mempertimbangkan bagaimana sebuah keputusan dapat mempengaruhi para pemegang kepentingan, tidak membuat sebuah keputusan, dan tidak memantau hasil. Faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis. Ada 2 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan etika bisnis perusahaan, yaitu pertama, external stakeholder atau pihak luar. Yang kedua, internal stakeholder atau pihak dalam. Indikator tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis. Setidaknya ada 2 indikator keberhasilan yang dapat digunakan, yaitu indikator internal dan eksternal. Internal terdiri dari ukuran primer dan ukuran sekunder. 2. Indikator eksternal yang terdiri dari indikator ekonomi dan indikator sosial. Sekian dari kami. Jikalau ada kekurangan dari materi yang kami sampaikan, mohon dimaklumi. Terima kasih.